diseminasi tentang modul 1.4 yang merupakan budaya positif yang nanti kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita, Ibu ya. Langsung saja saya mulai. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal dan diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Selanjutnya, 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini adalah gambaran profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan, yang kedua kebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, kelima nalar kritis dan mandiri. Dan itu semuanya sudah kita wujudkan di sekolah kita. Berdasarkan penelitian KHD, pendidikan harus mendukung dan bisa menggali potensi siswa dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan yang sesuai dengan minat mereka. Diharapkan dapat memberikan evolusi pembelajaran yang baik, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk beraktif dalam kegiatan pembelajaran agar dapat menemukan makna pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Disiplin positif adalah pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. 3. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan dapat diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Adalah kesenangan. Contohnya bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. 5. Kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Terus mana ya? Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Kira-kira kita itu posisinya di mana ya kita sebagai
sudah tepat waktu. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid merasa akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, di sini membuat merasa bersalah, ada suara memelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Begini, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu, benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid begitu seperti cara ini? Hasilnya yaitu murid akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap berhukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang lebih baik, tiba-tiba bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, sebagai kita posisi kontrol, kita sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid dan mata senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Baru kamu sudah janji pada ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti guru bantu. Kamu di sini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaanmu dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jika saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang. Di sini kita sebagai pemantau, ya, bagaimana pemantau nada, suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, adik, tahukah kamu jam berapa yang kita mulai? Adik menjawab, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adik menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaanmu di belakang seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Kalau kita sebagai manajer ada secara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Guru, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa dimulai? Adik menjawab, tahu Pak, jam 7. Dan guru bertanya lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adik menjawab, saya tidak menanyakan teman saya Pak. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apabila besok akan ada masalah atau masalah untuk kamu akan bisa dengan waktu ke sekolah. Adik, tidak Pak, saya bisa dengan waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaanmu dilakukan seperti ini? Ini adalah posisi
sebaliknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca-kaca pinggang atau bersikap seolah-olah penyesalan. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid atau bersenggah gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus murid yang datang terlambat. Penghukum. Kita sebagai penghukum menyuruh anak berdiri, ya di sebelah berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas dan membuat merasa bersalah. Sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. 2. Kasus 2, murid tidak mengerjakan tugas diberikan guru. Di sini posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kamu sudah selesai kita main game. Kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera dikumpulkan. Nah, di sini ada kasus lagi murid yang membuang sampah sembarangan. Posisi kita sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Dan ini posisi di sini ada contoh posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat merasa bersalah. Dan posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum yang menyuruh anak lari-lari di lapangan sebanyak 3 kali. Di sini posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita sebagai manajer, kita menegurnya dengan cara yang halus, yang membuat anak itu merasa tidak bersalah, tidak akan mengulanginya lagi. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan bagi Bapak Ibu. Ya, itu adalah posisi kontrol sebagai teman dengan nada yang tidak marah dan nada yang membuat anak itu merasa gurunya itu sebagai teman, tidak sebagai posisi penghukum. 5. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Apa pengertian dari lingkungan positif? Tahu ibu-ibu lingkungan positif? Tahu ya. Coba disebutkan apa lingkungan positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Apa? Anak-anak bisa berubah atau perkembangan pada anak. Ya. Terus ada lagi? Anak merasa aman, nyaman dengan lingkungan di sekolah. Ya, karena kita menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, jadi kita memperlakukan anak itu dengan caranya membuat anak merasa nyaman, merasa betah di sekolah, merasa senang untuk belajar kembali di sekolah. Ya, ini ada lingkungan positif. Lingkungan yang merupakan segala sesuatu di sekitar yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan belajar yang positif adalah lingkungan di mana anak-anak merasa aman, didukung dan termotivasi untuk belajar. Ya. Di sini ada 6 yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid untuk harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam bentuk posisi
bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ya, apalagi kita ini adalah di kelas PAUD, ya, di kelas TK. Jadi kita tidak membuat keyakinan kelas itu yang banyak. Contohnya saja kita membuat keyakinan kelas kalau datang tidak boleh terlambat, ya, mengerjakan tugas sampai selesai, membuang sampah pada tempatnya, ya, dan anak-anak tidak boleh menangis, mengembalikan mainan kepada tempatnya setelah selesai main, dan mengembalikan alat tulis ke tempatnya setelah belajar. Ya, itu adalah contoh keyakinan kelas yang akan kita terapkan di TK. Ya, 7 segitiga restitusi. 1 yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan orang tua agar guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini menstabilkan identitas. 1, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Baik, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. 2, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. 3, kamu wajib bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Dan ibu-ibu di sini saya akan memberi contoh segitiga restitusi, ya, yang akan kita terapkan di lembaga kita, ya. Misalkan saja ada anak yang terlambat sekolah, ya, kita tidak boleh memarahinya, kita harus menegurnya sebagai posisi kontrol apa tadi yang sudah saya jelaskan. Posisi kontrol sebagai manajer atau sebagai teman dengan perkataan yang halus. Kenapa kamu kok terlambat, Jana, ya? Dan di situ anak pasti akan menjawab, ya, seperti contoh yang tadi, ya. Anak akan menjawab, saya main HP terlalu malam dulu jadi saya terlambat, ya. Kita menanyakan apa yang membuat dia sampai terlambat ke sekolah, dan kita akan melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu kita akan membuat anak itu berjanji pada kita, ya, menanyakan keyakinan. Dia itu tidak akan main HP lagi untuk kalau dia itu tidak ingin terlambat sekolah. Karena apa? Main HP terlalu larut malam, jadi anak-anak itu nanti kalau bangun susah dan nanti itu akan membuat sekolahnya terlambat, ya. Itu menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, itu sekian dari saya pemaparan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita, ya. Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan ini, mohon dimaklumi, ya, karena saya juga masih proses. Keyakinan kelas atau peraturan yang
selesai duluan terus semuanya. Oke, pintar sekali. Yang selesai ditempel di sini. Oke, ayo tak selesai ditempel gantian. Tempel di sini. Ayo, oke. Pintar dibantu guru. Ayo lagi. Oke. Elin. Pintar sekali. Oke, Mas sudah selesai. Oh ya sudah sini dibantu guru ya. Oke. Ditunggu ya. Oke, Mas Fajar. Oh, pintar ya. Sudah. Anak sudah selesai. Sudah. Kalau sudah selesai sekarang mari kita lihat ke apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Oke? Sekarang ditanya, siapa tadi yang menulis harus membuang sampah di tempatnya? Oke, siapa yang tadi sudah menuliskan apa? Mengerjakan tugas. Oh, Mbak Elin, siapa yang tadi sudah menuliskan tidak boleh menangis dalam kelas? Siapa? Mas Farzan. Siapa yang tadi sudah menuliskan mengembalikan alat tulis? Siapa? Masa. Oke. Dari sini anak kita sudah membuat apa? Peraturan kelas yang sudah saya tulis di sini dan kita semua di dalam kelas ini harus apa? Harus mentaati peraturan yang sudah sampean sepakati, yang sudah kita sepakati bersama. Anak-anak bisa menerapkannya? Bisa. Oke, tepuk tangan anak-anak. Kurang semangat, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, berarti besok kita harus mentaati peraturan kelas yang sudah kita sepakati hari ini. Oke anak-anak? Oke, terima kasih anak-anak. Tas dulu. Oke. Nah, coba. Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Oh, pintar sekali. Kalau sudah, sekarang anak-anak alat tulisnya ditaruh di loker. Oke? Oke. Silakan ditaruh di loker. Selesai mengerjakan tugas, harus mengembalikan alat tulisnya kemana? Kemana? Ke loker, ya. Oke, ayo cowok sudah selesai, ganti yang cewek. Pinter sekali. Kita menerapkan budaya positif ya. Antri nomor 1, terus mengembalikan alat tulis ke tempatnya jika sudah selesai belajar. Pinter anak-anak. Pinter sekali. Sudah? Kalau sudah, duduk kembali. Duduk kembali ya. Oke. Anak-anak, hari ini anak-anak sudah hebat semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Karena sudah hebat semuanya.
cerita. Ular Yur. Ayo. Oh, belajar ke bolong. Ayo. Ayo. Ayo mama, belum mama. Cerita nanti cuma dapat hadiah kalau penuh. Kalau belum Kemarin penuh. tadi sudah dikasih tahu Bu Guru kalau penuh sampahnya plastiknya nanti dapat hadiah. Mau dapat hadiah? Mau, oke. Udah di situ banyak. Iya, ayo Naca, Nica.